Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa alamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah, yakni tahun 1444. Tahun Hijriah disebut juga sebagai tahun Komariah atau tahun bulan, yang mana ditentukan berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 Allah menjelaskan, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, bahwa sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, beliau menuliskan bahwa yang dimaksud oleh surat At-Taubah ayat 36 tadi dengan kata bulan adalah perhitungan bulan menurut kalender Komariah, yakni perhitungan waktu menurut peredaran planet bulan. Meskipun faktanya bilangan bulan berdasar perhitungan kalender Syamsiyah atau Masehi pun jumlahnya juga 12 bulan. Namun karena ayat tadi berbicara tentang bulan-bulan haram, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, yang mana semuanya berkaitan dengan pergantian peredaran planet bulan, maka tentunya yang dimaksud oleh surat At-Taubah ayat 36 tadi merupakan perhitungan Komariah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tersusunnya tahun baru Hijriah dimulai dari inisiatif pada zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, tepatnya pada 638 Masehi. Dalam sebuah riwayat disebutkan tentang adanya dokumen surat-surat yang tertanggal Sya'ban, tetapi tidak diketahui apakah Sya'ban yang dimaksud ini merujuk pada tahun lalu atau tahun sekarang. Saat itu surat menyurat antar wilayah kegubernuran dengan pusat belum rapi akibat tidak adanya rujukan penanggalan. Bahkan setiap daerah mencatat penanggalan dengan sistem kalender lokal yang sering berbeda antara satu tempat dengan lainnya. Lantas Sayyidina Umar pun mengumpulkan para sahabat untuk berdiskusi soal bagaimana baiknya dalam menyelesaikan masalah penanggalan tersebut. Sebab sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, belum ada sistem penanggalan, termasuk ketika masuk di era kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar. Setelah melewati proses diskusi,
Ada yang mengusulkan agar tahun lahir atau tahun wafat Nabi Muhammad SAW menjadi titik awal penanggalan kalender Islam. Namun pada akhirnya diputuskan bahwa penanggalannya dimulai sejak peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, yang kemudian disebut dengan kalender Hijriah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alasan mengapa peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya menjadi titik awal tahun Hijriah, karena peristiwa itu adalah peristiwa besar dalam sejarah awal perkembangan Islam. Apalagi peristiwa hijrah adalah pengorbanan besar pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Disebutkan juga bahwa berdasarkan pendekatan hisab, tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 15 Juli 622 Masehi. Sementara berdasarkan pendekatan ru'yat menyebutkan bahwa 1 Muharram tahun 1 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 16 Juli 622 Masehi. Selain itu, nama-nama bulan yang digunakan dalam kalender Hijriah telah berlaku sejak lama di kalangan kaum Quraisy pada masa kenabian. Namun dikarenakan zaman itu kaum Quraisy sering menambahkan bulan ke-13, atau lebih tepatnya memperpanjang satu bulan tertentu selama 2 bulan pada setiap sekitar 3 tahun, agar bulan-bulan Komariah tersebut selaras dengan perputaran musim atau matahari, dengan tujuan agar kaum Quraisy memperoleh keuntungan dengan kehadiran jamaah haji pada musim yang sama di tiap tahun, di mana mereka bisa mengambil keuntungan perniagaan yang lebih besar. Akibatnya timbul ketidakjelasan bilangan bulan tersebut, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36 tadi, yang tujuannya adalah untuk melarang praktek tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, dzalikat dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa alamu annallaha ma'al muttaqin. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mendolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhir tahun seperti hari ini juga bisa kita maknai dengan melakukan refleksi dan juga evaluasi tentang apa saja yang sudah kita lakukan sepanjang tahun 1443 Hijriah. Mulai dari hubungan kita dengan diri kita sendiri, dengan sesama manusia, dengan makhluk-makhluk Allah selain manusia, dan yang jauh lebih penting adalah hubungan kita kepada Allah atau hablum minallah. Rasulullah SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Bahwa orang yang cerdas atau sukses adalah orang yang menghisab atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah. Mari kita melakukan tajdidun niat atau memperbaharui niat kita, yakni dengan mengubah orientasi duniawi kita menjadi orientasi ukhrawi, mengerucutkan seluruh niat kita hanya kepada ibadah agar laku-laku kita berpahala. Karena perkara-perkara dunia bisa menjadi berpahala hanya karena niat. Sebaliknya, laku-laku ukhrawi juga bisa hilang pahalanya hanya gara-gara salah niat. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan, kamin ngamalin yatasawwaru bisurah a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyah min a'malil akhirah, kamin amali yatasawwaru bisurah a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah.
banyak sekali amal duniawi kita yang seakan-akan merupakan amal dunia semata, seperti makan dan minum, bekerja dan beraktivitas sehari-hari, yang seakan-akan merupakan amalan duniawi namun menjadi amalan ukhrawi dengan niat yang baik, niat melakukan sesuatu perbuatan karena Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, introspeksi atau melakukan koreksi diri merupakan awal dari peningkatan diri. Dalam hidup ini, apabila ada orang yang tidak suka kepada kita, maka itu merupakan kewajaran, karena kita tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Namun apabila semua orang tidak menyukai kita, kiranya kita perlu melakukan introspeksi. Maka dari itu, akhir tahun seperti hari ini merupakan momentum yang baik untuk bermuhasabah, melakukan evaluasi atas apa yang telah kita lakukan selama 1 tahun ini. Harapannya hasil dari evaluasi tersebut dapat kita jadikan pijakan dalam melangkah pada tahun depan dan bahkan tahun-tahun berikutnya. Sebagaimana nasihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, bahwa kehidupan dunia adalah waktu untuk beramal, dan semua yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa tawalla wa tafadhal wa barik bi jalali wa kamalika ala sayyidil ibadi wa asrafi fadika salihina wa habibina wa sayyidina wa nurina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabihi ala sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa alamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa radana ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adila syirka wal musyrikin wa ansur ibadatakal muwahhidiyah wa ansur man nasaratin wa hadil man khadal muslimin wa damir a'da'ad-din wa ahli kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'annal bala'a wal waba'a wal zalazila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khususah wa sa'il buldal muslimin ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikru